Perkenalkan, nama saya Maria Sinta Wulang dengan NIM 2218066. Di sini saya akan membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Yang pertama, kita buka Laragon, klik Start All, menu, pilih MySQL, lalu PHP MyAdmin. Kemudian, untuk membuat database baru, kita klik Baru. Kita beri nama database-nya, tugas sistem informasi _name. Kita buat. Oke, database barunya telah jadi. Kemudian kita buat tabel. Tabel yang pertama kita berikan nama user dengan jumlah kolomnya 9. Oke, tabel pertama sudah jadi. Sekarang kita memberi nama untuk setiap kolom. Yang pertama, ID user. Yang kedua, nick. Yang ketiga, nama. Yang keempat, email. Yang kelima, alamat. Yang keenam, nomor HP. Yang ketujuh, tempat tanggal lahir. Yang kedelapan, status perkawinan. Dan yang kesembilan, jumlah tanggungan keluarga. Untuk tipe datanya, ID-nya menggunakan tipe data int dengan panjang 50 dan indeksnya merupakan primary key. Oke, untuk nick-nya kita menggunakan varchar, panjang nilainya 50, serta indeksnya unique agar tidak ada nick yang sama di dalam database tersebut. Kemudian nama, varchar, panjangnya 50, emailnya varchar, panjangnya 50. Untuk email juga kita berikan indeks unique. Kemudian alamatnya varchar, panjangnya 50, nomor HP varchar, panjangnya 50. Untuk nomor HP juga kita berikan indeks unique. Kemudian tempat tanggal lahir kita beri tipe data varchar dengan panjang 50, status perkawinan juga varchar, dan jumlah tanggungan juga varchar. Oke, untuk tabel pertama selesai dan kita klik simpan. Oke, tabel user sudah jadi. Kemudian kita buat tabel kedua, yaitu tabel karyawan. Jumlah kolomnya 5. Oke, yang pertama ID karyawan, yang kedua nama karyawan, kolom ketiga alamat karyawan, kolom keempat nomor HP karyawan, dan jabatan karyawan. Tipe data nama karyawan kita ubah jadi varchar, juga alamat, nomor HP, dan jabatannya. Oke. Kemudian nilai atau panjang untuk setiap kolom kita masukkan 50. Kemudian indeks ID karyawannya kita berikan primary key. Lalu setelah itu kita simpan. Tabel yang kedua sudah jadi. Kemudian kita membuat tabel baru dan beri nama tabel calon kreditur dengan jumlah kolomnya juga 5. Oke, yang pertama
kolom pertama kita beri nama ID calon kreditur, kolom keduanya penghasilan per bulan, kolom ketiganya jumlah hutang, kolom keempatnya riwayat kredit, dan kolom kelimanya bukti pernah kredit sebelumnya. Jenis atau tipe data ID-nya int, untuk penghasilan juga int, jumlah hutang juga int, untuk riwayat kreditnya kita berikan varchar, dan buktinya juga varchar. Panjang untuk setiap kolom adalah 50. Oke, untuk ID-nya kita berikan indeks primary. Oke, setelah itu kita klik simpan. Kita bikin lagi tabel keempat dengan nama tabel admin. Pertama, untuk kolom pertama kita berikan ID admin. Yang kedua, ID karyawan. Yang ketiga, nama admin. Yang keempat, email admin. Dan yang kelima, nomor HP admin. Oke, untuk nama admin kita ubah tipe menjadi varchar, emailnya juga varchar, dan nomor HP-nya. Panjang setiap kolom adalah 50. Untuk ID admin kita beri primary key. Sedangkan untuk ID karyawannya kita berikan indeks agar dia menjadi foreign key dari tabel admin. Kemudian emailnya kita berikan indeks unique. Kemudian kita simpan. Oke, kemudian kita bikin tabel kelima. Kita beri nama tabel pekerjaan dengan jumlah kolom 4. Yang pertama, ID pekerjaan. Kolom kedua, nama instansi. Kolom ketiga, jabatan. Kolom keempat, slip gaji. Oke, untuk tipe datanya, nama, jabatan, dan slip gaji kita ubah menjadi varchar. Panjang nilainya 50. Kemudian ID pekerjaan kita berikan primary key. Dan slip gaji kita beri indeks unique. Kemudian simpan. Oke, kita bikin tabel baru lagi. Tabel yang ke-6 dengan nama tabel jaminan. Oke, jumlah kolomnya 4. ID jaminan untuk nama kolom pertama. Yang kedua, jenis aset. Yang ketiga, nilai aset. Dan yang keempat, status kepemilikan. Oke, tipe datanya tetap int untuk ID jaminan, jenis asetnya varchar, nilai asetnya varchar, status kepemilikan juga varchar.
panjang nilai semuanya 50. Untuk ID jaminan, kita pilih indeks primary. Untuk status kepemilikan, kita beri unique. Oke, kemudian kita klik simpan. Oke, kemudian tabel yang ketujuh, kita beri nama tabel kriteria dengan 7 kolom. Kolom pertama, ID kriteria. Kolom kedua, ID user. Kolom ketiga, ID calon editor. Yang keempat, ID pekerjaan. Yang kelima, ID jaminan. Yang ketujuh, ID admin. Kemudian yang ketujuh, nama kriteria. Kita beri tipe data varchar. Oke, panjang untuk semuanya 50. Indeks ID kriteria kita beri primary. Selanjutnya untuk indeks ID user kita berikan indeks karena dia akan berperan sebagai foreign key. Begitu juga dengan ID calon kreditur, ID pekerjaan, ID jaminan, dan ID admin. Oke, kemudian kita klik simpan. Sekarang kita bikin tabel yang ke-8, yaitu tabel bobot kriteria. Dengan jumlah kolomnya 3. Yang pertama, ID bobot kriteria. Ya. Kolom kedua, ID kriteria. Dan yang terakhir, bobot. Oke, untuk tipe datanya semuanya int. Panjang nilainya 50. Indeks untuk ID bobot kriteria adalah primary. Dan indeks untuk ID kriteria adalah indeks. Kemudian kita simpan. Oke, kita buat tabel yang ke-9, yaitu tabel hasil. Oke, kolom yang pertama ID hasil. Kolom yang kedua ID bobot kriteria. Dan yang terakhir hasil penilaian.
Oke, untuk jenis tipe datanya semuanya tetap int dengan panjang 50. Untuk indeks ID hasil adalah primary dan indeks ID bobot kriteria adalah indeks. Oke, kemudian kita simpan. Kita buat lagi untuk tabel terakhir, yaitu tabel kredit. Tabel kredit memiliki 6 kolom. Jadi kita tambah 2 kolom. Untuk kolom pertama, ID kredit. Kolom kedua, namanya. ID hasil. Kolom ketiga, tanggal kredit. Kolom keempat, periode kredit. Kolom kelima, jumlah kredit. Dan kolom terakhir, cicilan kredit. Oke, untuk tipe datanya, tanggal kredit juga menjadi varchar, juga periode kredit. Oke, panjang nilai semuanya kita berikan 50. Untuk indeks ID kredit adalah primary dan indeks ID hasil ialah indeks. Oke, kemudian kita simpan. Kita ke desainer. Oke, di sini telah terbentuk semua tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Kemudian kita menyusunnya, lalu memberikan relasi. Yang pertama, kita relasikan tabel user dan tabel kriteria. Kunci rujukannya untuk relationship-nya on delete, kita pilih kaskade. Kaskade ini berfungsi agar jika kita menghapus data yang ada pada user ID di tabel user, maka data ID user di tabel kriteria juga akan terhapus. Begitu juga dengan update-nya, yaitu untuk mengubah data. Jika data ID-nya pada tabel user kita ubah, maka ID user yang ada pada tabel kriteria juga berubah. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita create relation lagi untuk tabel calon kreditor. Dengan tabel kriteria. Oke. Kemudian kita create relationship antara tabel pekerjaan dan tabel kriteria juga. Oke. Kemudian tabel jaminan dengan tabel kriteria.
Kemudian tabel karyawan dengan tabel admin. Oke, kemudian tabel admin dengan tabel kriteria. Kemudian tabel kriteria kita relasikan dengan tabel bobot kriteria. Kemudian kita relasikan tabel bobot kriteria kita relasikan dengan tabel hasil. Oke, kemudian tabel hasil kita relasikan dengan tabel kredit. Kemudian untuk memberi nama, kita simpan halaman dengan nama tugas SI _name. Oke, kemudian untuk relasinya dari user ke kriteria merupakan relasi many to many, yang berarti banyak user dapat memiliki kriteria dan kriterianya dapat dimiliki oleh banyak user. Kemudian untuk calon kreditur dan tabel kriteria juga memiliki relasi many to many, di mana banyak calon kreditur dapat memiliki banyak kriteria, begitupun sebaliknya. Kemudian untuk tabel pekerjaan dan kriteria juga merupakan relasi many to many, di mana berbagai pekerjaan dapat memiliki berbagai kriteria, begitupun sebaliknya. Kemudian tabel jaminan dan kriteria juga merupakan relasi many to many, di mana banyak jaminan dapat memiliki banyak kriteria, dan banyak kriteria dapat memiliki banyak jaminan. Kemudian relasi antara karyawan dan admin merupakan relasi one to one, yaitu di mana hanya satu karyawan yang dapat menjadi admin. Begitu pula yang menjadi admin hanya boleh satu karyawan. Kemudian relasi admin dan kriteria merupakan relasi one to many, di mana hanya boleh satu admin yang boleh mengelola kriteria, tapi kriterianya boleh banyak, tidak hanya satu kriteria. Kemudian untuk relasi kriteria dan bobot kriteria merupakan relasi many to many, di mana banyak kriteria boleh memiliki banyak bobot kriteria. Kemudian relasi bobot kriteria dan hasil
merupakan relasi many to many, di mana banyak bobot kriteria boleh memiliki banyak hasil. Kemudian relasi antara tabel hasil dan tabel kredit juga merupakan relasi di mana banyak hasil dari tabel hasil dapat digunakan untuk mengajukan kredit. Begitu pula kredit dapat dilakukan sebanyaknya menurut hasil yang ada. Yang pertama kita ke tabel user, kemudian kita klik tambahkan. Sekarang kita tambahkan ID user. Satu, untuk nicknya, kita coba. Namanya, email, alamatnya, nomor HP, tempat tanggal lahir, status perkawinan, dan jumlah tanggungan. Kemudian kirim. Untuk mengecek apakah data kita sudah ditambahkan atau belum, kita klik jelajahi. Di sini kita bisa melihat bahwa data kita telah ditambahkan. Kemudian kita tambahkan data selanjutnya, masih di tabel user. Alamatnya, nomor HP-nya, tempat tanggal lahirnya, status perkawinannya, dan jumlah tanggungannya. Kemudian kita kirim lagi. Dapat dilihat untuk tabel user, kita sudah menambahkan 2 data. Kemudian kita tambahkan ke tabel karyawan. Oke, kita masukkan ID-nya. Meja. Kita tambahkan. Sekarang karyawannya sudah ditambahkan. Kemudian kita ke tabel admin. Oke, kita tambahkan ID adminnya. ID karyawannya. Oke, nama adminnya.
email adminnya, dan nomor HP-nya. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian kita tambahkan data ke tabel calon kreditur. Ini ID-nya, penghasilan per bulannya, jumlah hutangnya, riwayat kreditnya tidak ada, bukti pernah kredit sebelumnya tidak ada juga. Ini kita tambahkan. Oke, datanya telah masuk dalam tabel. Kemudian kita tambahkan lagi untuk calon kreditur yang kedua. Penghasilannya, jumlah utangnya, oke, datanya sudah masuk. Sekarang kita menambahkan data ke tabel pekerjaan. Oke, ID pekerjaannya, nama instansinya, jabatannya sebagai staf, dan slip gajinya, jadi datanya telah dimasukkan ke tabel pekerjaan. Kemudian tambahkan lagi ingat domai keterangan dan ada jabatannya manajer, slip gajinya tidak ada. Oke, sudah ada 2 data yang ditambahkan. Kemudian kita tambahkan ke tabel jaminan. Double klik pada tabel jaminan, kemudian klik tambahkan. Oke, kita masukkan ID-nya, jenis asetnya, nilai aset, dan status kepemilikan. Kirim. Oke, kita tambahkan lagi.
Oke, sekarang tabel jaminan sudah ada datanya. Oke, kemudian kita tambahkan ID pada tabel kriteria. ID usernya ini merupakan foreign key dari tabel user. Pilih yang ini, calon krediturnya, ID pekerjaannya, jaminannya, kemudian ID adminnya, dan nama kriterianya. Kita tambahkan. Oke, tabel kriteria telah terisi. Data pertama, kemudian kita tambahkan lagi data keduanya. Kita beri nama kriteria 2. Oke, datanya telah ditambahkan. Kemudian kita tambahkan data ke tabel bobot kriteria. Oke, tambahkan data ID-nya. ID kriterianya yang pertama, bobotnya 100. Oke, data telah ditambahkan. Kita tambah lagi data kedua. Masukkan ID-nya, ID kriterianya, dan bobotnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan data pada tabel hasil. Sekarang kita tambahkan data ke tabel hasil. Tambahkan, kita masukkan ID-nya, masukkan ID bobot kriteria dan hasil penilaiannya menerima kredit. Kemudian kita tambahkan. Setelah itu kita tambahkan data kedua. ID bobotnya kita pilih yang kedua dan hasil penilaiannya. Untuk kirim. Kemudian dapat dilihat data-data untuk tabel hasil sudah ada. Kemudian kita tambahkan data ke tabel kredit. Oke, ID kreditnya, ID hasilnya, tanggal kredit, periode kreditnya 2 tahun, jumlah kreditnya 50 juta dan cicilan kreditnya kirim. Oke, kemudian tambahkan data kedua. Kemudian lulus untuk menerima kredit.
Kita tidak perlu mengisikan data-data lain pada tabel kredit. Kita kirim. Oke, dapat kita lihat data-datanya sudah tambah. Oke, sekian penjelasan saya mengenai pembuatan database menggunakan PHP MyAdmin. Semoga bermanfaat dan terima kasih.